Assalamualaikum Pak Raminto. Waalaikumsalam Bu Trian. Apa kabar nih? Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Pak. Maaf Pak, apa saya bisa minta waktunya sebentar? Oh, tentu boleh-boleh sekali Bu. Kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu ya Bu? Apa kira-kira yang bisa Begini, saya bantu ini? iya, jadi begini Pak, saya punya sedikit masalah di kelas saya. Ada masalah. Oh, coba. Kira-kira masalahnya apa Bu? Ibu bisa ceritakan Bu di sini Bu. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada salah satu murid saya yang belum bisa membaca. Saya khawatir dia tidak bisa mengikuti pelajaran, apalagi sekarang itu kan sudah kelas 4. Pelajaran di kelas 4 itu kan sudah lebih apa ya Pak ya, maksudnya di sini lebih sulit lah daripada sebelumnya. Tapi di sini anak itu belum bisa membaca seperti itu. Jadi ada salah satu murid di kelas Ibu itu yang belum bisa membaca ya Bu ya? Iya Pak, saya pernah bertanya kepada wali kelasnya yang dulu di kelas 3, memang dia dari dulu memang sudah seperti itu, membacanya memang sudah sulit sekali. Jadi, kalau di kelas itu sekarang, itu situasinya seperti apa, Bu? Ya situasinya ya misalnya begini, saya tetap memberikan pelajaran seperti biasa. Ketika pelajaran bahasa Indonesia itu kan biasanya ada teks ya Pak ya. Biasanya situ Mhm. saya meminta anak-anak itu untuk membaca secara bersambung. Membaca bersambung itu artinya bergiliran gitu loh Pak. Jadi setiap anak itu membaca satu kalimat. Nah, ketika giliran si anak tersebut, itu saya melewatinya karena saya khawatir akan menghabiskan waktu gitu loh. Jadi anak tersebut itu hanya diam saja dan dia hanya mendengarkan teman-temannya membaca. Seperti itu, Pak. Mmm, jadi, Nah, apa yang Ibu lakukan untuk, anak tersebut? iya, selain itu juga sih, Pak, saya pernah seperti ini. Saya ketika, apa namanya, anak-anak selesai membaca, kemudian anak-anak mengerjakan tugas, itu saya pernah memanggil dia ke depan. Ya, saya pengen ngajarin dia gitu loh, Pak. Di saya ngajarin dia dalam ketika anak-anak mengerjakan tugas itu kan saya punya waktu nih, Pak. Tapi ketika saya mengajarkan dia itu waktunya sepertinya cara seperti itu kurang efektif gitu, Pak. Gitu. Sebenarnya udah diajarin. Kira-kira apa, Bu, yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mengapa kok bisa kurang efektif gitu loh? Ya, kalau menurut saya sih yang pertama itu karena dia merasa malu ya, Pak. Dia kan belum bisa membaca. Jadi ketika saya mengajarkan yang di depan kelas, itu sepertinya dia punya rasa malu sama teman-temannya. Selain itu juga terkadang suasana kelas yang kurang kondusif karena saya harus memonitoring kegiatan murid yang lain. Mhm. Sekarang, kira-kira, kemungkinan besar murid itu kan merasa malu ya, karena harus, belajar membaca di depan teman-temannya gitu ya. Iya, Pak. Mmm, jadi, situasi yang diinginkan Ibu itu seperti apa sih? Yang Ibu inginkan situasi di kelas itu? Ya, saya sih maunya ketika saya mengajarkan dia membaca itu, murid saya itu bisa merasa nyaman gitu loh Pak, untuk belajar membaca tanpa harus merasa malu kepada teman-temannya. Selain itu, saya juga ingin situasi yang kondusif gitu loh Pak, supaya saya itu bisa fokus aja sama anak itu untuk ngajarin baca aja seperti itu. Jadi fokus untuk mengajari anak tersebut membaca itu, Pak. Tanpa gangguan, tanpa saya harus membagi waktu untuk memonitoring anak-anak yang lain. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu nih, kira-kira Hmm. hal apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud? Menurut saya sih sepertinya apa
ya Pak, sepertinya saya membutuhkan tempat khusus, kemudian saya juga membutuhkan waktu yang khusus untuk mengajarkan murid saya itu membaca, supaya Mhm. saya juga bisa fokus pada tujuan kami seperti itu Pak. Eh, nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, berarti kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Ya, kalau menurut dari pandangan saya sih, saya akan meluangkan waktu, Pak. Saya akan meluangkan waktu ketika pulang sekolah. Gitu ya, meluangkan waktu ketika pulang sekolah. Iya. Kira-kira apa ada hal yang lain yang bisa Ibu lakukan? Ya, mungkin nanti ketika pulang sekolah itu saya akan mengajarkan dia membaca di kantor. Kemudian untuk durasinya sih menurut saya nggak perlu lama-lama ya Pak, 30 menit saja sudah cukup, seperti itu. Gitu. Kira-kira ada hal lain lagi lah Bu? Hal yang lain yang bisa Ibu lakukan gitu. Ya, kalau untuk harinya mungkin tidak setiap hari ya Pak ya, karena kalau setiap hari itu kan anak-anak pastinya merasa jenuh dan bosan. Jadi menurut saya sih sepertinya seminggu 3 kali saja sudah cukup Pak. Oke, bagus sekali ya apa yang sudah Ibu rencanakan ya. Langkah yang Ya. Ibu ambil sudah tepat dan saya setuju dengan itu. Jadi dari apa yang sudah Ibu rencanakan, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Uh, saya akan memberikan jam tambahan untuk mengajarkan murid saya membaca setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk sepulang sekolah, kalau durasinya ya tadi Pak, 30 menit saja sepulang sekolah. Ya, 30 menit pulang sekolah ya. Nah, Iya. saya rasa itu adalah sebuah hal yang tepat sih, ya, sebuah hal yang tepat. Kemudian dukungan apa yang akan Ibu perlukan untuk melakukan komitmen itu? Apakah perlu dukungan dalam hal untuk melakukan komitmen itu? Ya, tentunya saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Yang pertama, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah. Sebelumnya nanti saya akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah. Saya akan bercerita kepada kepala sekolah tentang keadaan murid saya tersebut, Pak. Kemudian yang kedua, saya juga akan meminta dukungan kepada rekan-rekan sejawat saya. Kemudian ya tentunya yang paling penting itu saya meminta dukungan dari wali murid karena di sini juga saya harus berkoordinasi kepada wali murid, meminta izin, menyampaikan bahwa di sini anaknya memerlukan jam tambahan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan seperti itu, Pak. Saya rasa itu sebuah ide yang sangat bagus, Bu Trian. Iya. Jadi Ibu tadi sudah meminta dukungan dari kepala sekolah, kemudian untuk izin ya, untuk izin, Iya. kemudian setelah itu Ibu meminta dukungan dari rekan sejawat selaku guru, kemudian yang paling penting tadi dikatakan apa? Minta dukungan dari orang tuanya ya. Murid, iya, Pak. Itu ide yang sangat bagus karena kan tentunya kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab di sekolah kan harus tahu, apalagi ini ibu tadi minta supaya dia sepulang sekolah ya, tentunya Iya, harus Pak. diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian rekan dewan guru yang lain itu juga harus tahu karena mungkin ketika ada pertanyaan guru yang lain itu bisa menjawab karena jangan sampai ada yang nanya ternyata rekan kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh anak itu, kenapa pulangnya belakangan. Kemudian orang tuanya juga
tentunya ya harus tahu karena Iya. dia memang sebagai orang tua harus tahu anaknya kenapa dia pulangnya lambat, kan Iya, gitu. Pak. Oke, semoga ibu ya bisa menjalankan komitmen yang sudah ibu buat dengan baik, kemudian masalah yang ibu hadapi itu mudah-mudahan bisa terselesaikan ya. Jadi Iya, Pak. anak itu bisa eh, lancar membaca dengan apa yang sudah ibu programkan dan tentunya dengan komitmen yang ibu miliki. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi niatan ibu akan bisa membawa kebaikan dan masalah yang ibu hadapi itu bisa terselesaikan. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak, karena di sini Bapak sudah menuntun saya untuk menemukan solusi dari apa yang terjadi, permasalahan yang terjadi di kelas saya. Di sini terus terang saya merasa senang sekali, saya merasa bersyukur setelah saya berdiskusi seperti ini dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi dari Bapak. Ya, sama-sama Bu, karena memang kita selaku ya sesama rekan sejawat memang sudah menjadi kewajiban lah untuk kita saling ya saling memberikan masukan, saling memberikan apa ya penguatan lah karena tentunya setiap pembelajaran di kelas itu tidak akan berjalan mulus sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, inilah Ya. yang bisa kita lakukan untuk saling berdiskusi ya. Hmm. Sekali lagi eh, selamat ya mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan ini menjadi hal yang baik dan komitmen ke depan ibu untuk membawa anak tersebut bisa berhasil seperti itu. Iya, amin. Kalau begitu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Saya terima kasih sekali. Kemudian sekarang kebetulan saya ada keperluan, jadi sini saya izin pamit Pak. Ya, Oke, ya. terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.